jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Dan semoga Anda semua selalu berbahagia, juga selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Juga selalu menunaikan ibadah puasa bagi Anda, umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini tidak sesuai harapan. Kubu sebelah ngamuk-ngamuk karena pemanggilan para menteri di sidang MK tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, yang akhirnya malah menghina-hina. Mari kita simak bersama. Sidang MK kemarin sudah sangat jelas disampaikan ya, bahwa 496 triliun itu bukan bansos, tapi perlinsos atau perlindungan sosial. Apa itu perlindungan sosial? Itu adalah anggaran untuk melindungi masyarakat dan tidak semuanya dalam bentuk bansos yang dibagi-bagikan. Ada dalam bentuk subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, kartu prakerja, bahkan BPJS. Nah, dari situ yang benar-benar dibagikan ke masyarakat dalam bentuk bansos itu hanya 75,6 triliun. Itu pun hanya naik nggak nyampe 2% dari tahun 2023 yang nilainya 74,3 triliun. Dan kalau kita lihat serapan anggarannya, 75,6 ini kalau dibagi 12 itu kan berarti 6,3 triliun per bulan. Dan sampai bulan 2 kemarin serapan anggarannya 12,8. Artinya harusnya 12,6 jadi 12,8. Jadi anggarannya masih sesuai budget tuh ya menurut gue ya. Nggak ada tuh dalil yang mengatakan bahwa anggaran 1 tahun dipakai semua di 2 bulan pertama, itu nggak terbukti dari keterangannya Bu Menteri Keuangan. Nah, dengan begini artinya tidak ada masalah dalam anggaran bansos kita, baik itu dalam perencanaan maupun realisasinya. Tapi lagi-lagi orang yang nggak dipuaskan dengan jawaban ini menuduh bahwa jawaban para menteri ini normatif. Sebenarnya ini menurut gue udah penghinaan pada pengadilan ya. Masa setiap keterangan di pengadilan yang di bawah sumpah dan tidak sesuai dengan keuntungan kita bilang normatif. Ini membuktikan bahwa memang tidak ada pembuktian apapun yang bisa mematahkan orang yang sudah mempercayai sesuatu. Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Luar biasa ya. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul? Jongos tetaplah jongos bagi kita. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tongkatnya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Betul? Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping. Setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali. Betul? Betul. Maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa terrealisasi, agar para koruptor, biang-biang kerok, biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali. Betul? Sekarang kalau mereka korupsi triliunan, diponis 5 tahun, dipotong masa tahanan 50%, jadi 2,5 tahun, dia keluar, dia masih punya duit, dia masih punya harta, dia masih bisa pimpin partai. Betul? Tapi kalau dimiskinkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Betul? Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kita harus perjuangkan bersama. Siap bersatu, siap kompak, siap tanggal 22 hadir, siap sholat Jumat. Memutus tidak sesuai dengan hati nurani. Hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia.
seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai, Gus, ya. Gitu. Nah, jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran. Presidennya Anies Baswedan. Ya kan? Besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Loh, bukan, artinya kan demonstrasi itu kan ada terjadi pukul-pukulan, ada yang mati, entah siapa yang menembak, kita nggak tahu. Nah, ini kan akan memakan korban. Bagaimana sikap Anies yang orang harapkan dia sebagai seorang yang moderat, orang intelektual, filosofis, kan gitu. Yang diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita lihat demonstrasi sebelumnya. Banyak makan korban. Bagaimana sikap Anies sebagai presiden menghadapi itu? Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies itu si malakama. Sementara kata Gus Coy tadi bahwa ini ada hukum seperti ini, sudah benar. Oke. Tetapi kan orang yang namanya menuntut hak, menuntut, ya kan, minta supaya ini direhabilitasi, dicabut semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demo lah mereka. Telah selesai sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau terkait dengan bansos ya, saya kira ini persoalan wajar yang kebetulan pas momennya adalah soal di tahun-tahun politik. Saya kira bahwa saya sendiri termasuk orang yang tidak begitu mempermasalahkan. Bahkan setiap katakanlah presiden atau pengambil kebijakan kan setiap saat boleh dong, misalnya katakanlah menurunkan bansos kapan, misalnya kemudian apakah bulan ini atau 2 bulan lagi, tahun ini atau tahun depan. Saya kira sesuatu yang wajar. Dan andaikan kemudian itu dianggap sebagai sebuah katakanlah dalam rangka untuk mempengaruhi pilihan rakyat ya atau masyarakat agar kemudian memilih kepada tertentu, saya kira juga tidak begitu bermasalah, saya kira. Cuma yang kemudian menjadi masalah adalah ketika kemudian pemberian bansos itu diembel-embeli, kemudian lalu ini harus ikut paslon tertentu. Nah itu yang kemudian saya kira ini menjadi money politik dan ini pelanggaran. Soal kemudian orang menafsirkan bahwa ini kan sama juga Pak, misalnya ini kan sama saja, kebetulan diberikannya pada saat pemilu. Jadi tafsir itu memang sangat terbuka. Orang berbuat baik bisa saja dimaknai buruk, apalagi orang berbuat buruk. Jadi kalau saya memang dalam rangka melihat fenomena ini fenomena yang wajar, fenomena yang tidak perlu dipolitisasi. Saya kira ini pandangan saya kira gitu. Nyala-nyalakan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Wow, banyak sekali ya yang ya seperti inilah ya, maling teriak maling. Padahal dia jelas-jelas suhunya maling ya, maling di atas maling lagi, tapi teriak-teriak maling, ya kan? Dia koruptor, tapi teriak-teriak koruptor, nunjuk-nunjuk, ya kan? Dia yang paling salah, tapi dia nunjuk-nunjuk orang bersalah, ya kan? Tukang fitnah, tukang kibul, tukang ngarang-ngarang cerita. Banyak di Jakarta ini emang, apalagi di Indonesia ini. Banyak kali bertebaran ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu, difitnah, dicari-cari kesalahan, dijatuh-jatuhkan, tapi tidak mampu mereka, ya kan? Saya tetap tegar berdiri. Ya, semoga di bulan Ramadan ini yang merasa paling suci ya, yang nunjuk-nunjuk orang bersalah padahal dirinya paling salah itu ya, semoga diampuni dosanya sama Allah. Nggak percaya bansos-bansos itu bisa membuat petahana terpilih. Kalau ada petahana bagi bansos, dia terpilih bukan karena bansos, tapi karena lawannya itu nggak lebih baik daripada dia. Tapi kalau begitu ada lawan yang lebih baik, dipersepsikan lebih baik daripada dia buang itu semua APBD atau APBN jadi bansos, nggak akan terpilih juga dia. Itu yang terjadi di Jakarta tahun 2012. Emangnya nggak ada bansos? Ini bansos kan istilah nih, tapi prakteknya kan praktek yang sama tuh udah sering kejadian. Bukan baru praktek tahun 2024 kan, praktek dari zaman bahla kan. Nggak akan terpilih karena ada yang dianggap lebih baik.
Kalau misalnya bansos charity, kita ngomong charity lah, charity petahana, ya charity petahana terhadap masyarakat itu penentu kemenangan. Mas Ganjar gak bisa menang lawan Pak Bibit, kan kepala daerah lawannya petahana. Ibu Kofifa gak bisa menang lawan Saifullah Yusuf. Penetapan Gibran sebagai cawapres itu satu-satunya cara adalah mengajukan sengketa proses. Diatur 469, 470 Undang-Undang 7 tahun 2017, which is tidak dilakukan sama sekali, sehingga mereka melepaskan hak. Ya, itu jelas ya dan tegas. Itu ada. Kan? Lalu terkait tadi hubungan anak-anak lagi yang dari setahun yang lalu ya, dari beberapa bulan dibahas ya kan, didaur ulang terus. Padahal 2019 bukan anak lagi maju itu, 2019 dirinya sendiri maju. Dan hal-hal yang sama didalilkan soal mobilisasi aparatur negara, soal distribusi bansos, ya kan ya, soal kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu dibantah. Karena apa yang didalilkan kembali cuma anggapan, cuma logika, cuma nalar, bukan sesuatu yang faktual. Iya. Nah, kalau dalam konteks hubungan sebab akibat yang sempurna ya, kalau yang maju presiden sendiri kan nggak perlu diasumsikan lagi. Oke. Iya kan, langsung presidennya terdampak kalau dia disalurkan bansos. Apalagi ini cuma anak atau cuma paslon yang di-endorse. Sehingga sih saya hakul yakin ya, Mahkamah Konstitusi ini istiqomah, memutus berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, menolak paslon 1 dan 4. Kalau kita mendengarkan penjelasan para menteri dalam sidang MK kemarin, itu banyak sekali yang terenyuh dengan penjelasannya yang sangat detail ya. Dan dijelaskan juga tentang pemerintahan dan terutama juga Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi tetap saja ya, mereka orang-orang yang menggugat itu tidak mau menerima dengan penjelasan para menteri, mungkin kurang puas ya. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini, Luli Kania, temani waktu Anda, dan terima kasih banyak.